Kita buat acara ini ngoding bareng, bukan ngoding bareng sih. Kita ngomong hari ini adalah memberi komentar pada codingan bareng. Oke? Jadi buka dulu semuanya. Udah semua dibuka yang guest game-nya? Udah. Oh. Mantul, mendadak bisa semua, mantul. Tadi giliran presentasi tidak ada yang mau. Oke, lanjut ya. Ya, aku share. Oke. Ini karena aku nggak bisa buka netbin dari tadi, ya teman-teman. Berarti aku bakal ngoding ini ada pokoknya text editor manual yang lain kayak gini. Tapi kayaknya aku nggak akan ngeran ya, soalnya ngeran kalau pakai kayak ginian kan repot, harus ke command prompt Java bla 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 kan repot tuh. Jadi aku bakal jelasin codingan aja. Ini codingannya, ini ada yang aku modifikasi sedikit karena aku tipe orang yang suka yang rapih-rapih gitu ya. Jadi aku bakal kita bakal nyamain codingan kita dulu. Kita buka pertama dari enkapsulasi. Kalau yang belum dapat, oke. Ini masih ada yang belum kebuka belum game launchernya? Kalau belum, aku jelasin pakai contoh yang lain dulu. Udah semua? Yang belum deh, yang belum. Udah semua ya. Oke. Yang belum ditinggal. Biarin. Iya. Ini aku bentar. Ini aku matiin mukaku dulu ya biar kalian tidak salah fokus. Oke, share screen. Asik. Jadi gamenya itu adalah menebak angka. Kayak gitu. Kita mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari guess game dulu aja deh, dari kelas guess game ini. Kelas itu yang mana? Kelas itu yang ini. Ini kelas. Namanya guess game. Oke ya. Ini nih. Diomongin dari tadi. Nah, instance variable itu yang mana? Yang ini instance variable. Kenapa ini bisa dinyatakan sebagai instance variable? Karena pengertian instance variable ada yang ingat? Orang? Oke, bagus sekali. Aku langsung aja ya, biar cepat ya. Jadi instance variable ini nih, aku nyebutnya ini kalau aku salah bisa dikoreksi aku ya, jangan ragu. Jadi ini tempat atau wadah menampung ya, tempat atau wadah dari hasil inisialisasi. Nilainya selalu unik. Enggak selalu sih, seringnya unik. Oke. Wadah dari hasil ini. Oke. Ya, siapa? Tanya Kak. Instance variable itu sama atribut itu sama atau enggak? Atau beda? Atribut sebentar. Atribut. Instance variable atribut. Kalau yang aku pahamin tuh atribut itu kayak apa ya? Sebentar. Parameter. Atribut. Argumen itu, sorry. Atribut. Kalau yang aku pahamin ya atribut itu tuh ketika kita tuh udah menginisialisasi variabelnya. Itu atribut. Kalau aku ya, sama, tapi bisa jadi hal itu tuh sama kayak kalian pernah dengar nggak? Ada yang ngomong, kalian ngambil PBU Pak Fatur nggak? Iya. Ambil. Iya Pak. Pak Fatur itu tuh misalkan ada metode, ada metode namanya public integer angka kayak gitu ya. Terus ada di dalam kurung nih ada variabel nih, misalkan angka juga. Nah, kalian nyebut ini apa?
Parameter. Parameter. Selain parameter ada nggak? Nah, kadang ada orang yang bilang angka itu adalah argumen. Kayak gitu. Jadi kayak ini nih bisa dua makna, tapi padahal kalau kebanyakan orang yang aku tanya, ini namanya parameter, ini benar. Tapi nanti ketika metode ini itu dikasih nilai, misalkan nanti kan dipanggil tuh kayak angka, terus kita kasih angkanya 4 kayak gitu. Nah, ini namanya atribut. Ini namanya argumen. Nah, kadang tuh banyak perbedaan ucapan tuh kayak gitu. Tapi coba nanti aku pasin lagi deh. Tapi kalau yang aku pahamin, atribut itu kalau udah diinisialisasi gitu, udah ada nilainya. Oke? Oke, Kak. Oke. Nah, instance variable itu ya pokoknya variabel lah, ngomongnya variabel. Nah, di sini kita sambil, aku pengen banget ngulas kalian alpro kalian ya. Ini namanya apa nih? Kalau misalkan ada yang ini biasa ini pasti bingung nanti. Ini integer, guess, P1, P2, P3. Ini apa namanya? Variabel. Bukan, prosesnya. Proses kita tuh menetapkan ini integer. Itu apa namanya? Inisialisasi. Deklarasi. Inisialisasi itu apa? Inisialisasi itu setelah kita kasih nilainya. Nah, ini inisialisasi. Ini bukan hasil berarti ya, bukan hasil. Wadah dari inisialisasi ngomongnya langsung. Nah, yang inisialisasi itu yang ini. Ini inisialisasi. Ya. Nah, jadi ini adalah instance variable. Instance variable tuh bukan player P1 P2-nya. Ngomongnya ini P1 P2 P3 ini instance variable. G1, G2, G3 ini instance variable. P1 is right, P2 is right. Aduh, repot bacanya ini ya. Ya, ini itu variable, ini instance variable. Nah, tapi yang di sini terjadi proses di sini adalah deklarasi. Dideklarasikan. Kalau P1 ini bagian dari player, P2 ini player, P3 ini player. Oke? Ngerti? Ngerti. Oke. Ini namanya apa? Metode. Ini metode. Jadi kalian kalau mau sambil kasih komen juga di codingan kalian juga nggak apa-apa. Namanya start game. Bedanya codingan awal sama mungkin bedanya codingan kalian sama punya aku cuma di sininya aja kok. Kayak kemarin aku mager banget kan. Nulis player P1 titik koma player 2 player P2 titik koma, jadi aku gabungin semua. Mager soalnya. Sorry. Udah ya. Ini namanya metode. Nah, ini namanya proses apa nih? Menenggak. Ada yang tahu? Enggak? Bang? Tahu. Nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Aduh, oke. Gue kira mau jawab, nggak tahu juga ternyata. Sorry. Ini pembentukan objek, ngomongnya deh yang gampang aja kali ya. Ada ini namanya pembentukan objek. Ya. Ini kalau dipanjangin ya. Kalau dipanjangin, misalkan P1 nggak termasuk ya, misalkan kayak gitu. Kalau dipanjangin, ini sebenarnya nih, kayak gini. Player P1 sama dengan new player. Jadi untuk membentuk objek, caranya itu gimana? Caranya adalah kita panggil ini nama kelasnya, pembentukan objek, kita tulis ya. Jadi nama kelas ya, terus spasinya itu P1. P1 itu apa? Variabel nama kelas yang dipanggil variabel, nama variabel. Sorry. Jelas lah nama. Selanjutnya komanya spasinya itu nama variabel yang ada di kelas ini, panjang banget ini. Nah ya, sama dengan new. Kenapa new? Ini
biar kita nggak kepikiran gitu, biar nggak overthinking nanti malam. New ini nih kata bakunya aja deh ngomongnya. Oke ya. Nama baku dari Javanya lah pokoknya lah. Bawaan Javanya ini new kayak gitu. New player ini apa? Nama kelas kan? Kayak gitu. Player. Tapi ini kalau nggak salah, ini sebenarnya namanya constructor. Yang mau nyari tahu constructor, habis ini silahkan. Tapi biar kita gampang, anggap aja ini itu adalah ulangan dari nama kelas yang dipanggil. Tapi dia pakai buka kurung tutup kurung. Tuh, jangan lupa titik komanya. Oke? Ngerti ya? Nama kelas, nama yang ada di kelas ininya, kita mau anggap dia kita masukin ke variabel mana. Jadi bacanya nih kayak gini nih. Bacanya kayak gini. Ini siapa yang nanggung. Jadi ada kelas yang dipanggil untuk dijadikan objek. Kan? Ada kelas player yang mau dipanggil di kelas guest game. Kita buat dia menjadi objek yang namanya P1. Bacanya gitu ya. Oke, BTW ini aku ubah lagi ke bentuk yang awal. Kalau tadi bentuknya kayak gini, kalau misalkan kayak gini, oh ya, ulang lagi lah. Bentar. Kalau ini namanya apa? Kalau misalkan ini doang, ini kan deklarasi. Kalau bentuknya kayak gini, ini termasuk apa? Ini deklarasi atau inisialisasi kalau ini? Deklarasi. Ini Inisialisasi. Inisialisasi. Jawabannya adalah keduanya. Jadi kalau di Java itu bisa deklarasi bareng inisialisasi kayak gitu. Jadi ini ngomongnya ini bukan inisialisasi, ini bukan deklarasi tapi keduanya kayak gitu ya. Semudah itu Ferguson, tidak semudah itu ditebak ya. Kalau ini doang, ini deklarasi. Kalau gini doang, ini inisialisasi. Kalau kayak gini, nggak kayak gini deh, kayak tadi, itu keduanya. Nah, ini kan variabel-variabel ini, instance variabel ini masih kosong nilainya. Masih kosong, masih tidak ada nilai. Ya udah kita inisialisasi biar ada. Kenapa harus ada? Biar bisa diproses. Oke? Kalau nggak salah ya, kalau boolean ini dibiarin, ini masuk ke true deh. Kalau nggak salah ya. Kalau kita nggak inisialisasi. Coba deh kalian, nanti ini kan sistem outprint, kalian buat variabel gitu ya. Kalian buat variabel terus kalian sistem outprint. Itu hasilnya true atau false. Kalau nggak salah true. Ya. Lanjut. Ini sampai sini ada yang nggak ngerti nggak? Seenggaknya codingannya dulu. Cara baca codingannya. Siapa yang nggak ngerti? Ngerti semua? Alhamdulillah. Insya Allah ngerti. Insya Allah, Mas. Oke, lanjut. Ini namanya apa? Integer target variabel ini nih bentuknya ini apa? Ini termasuk deklarasi atau inisialisasi? Deklarasi. Keduanya lagi. Ini deklarasinya. Ini inisialisasinya. Digabungin dalam satu baris. Jadi ini digabung deklarasi dan inisialisasi. Kalau misalkan ini inisialisasi, bentuknya nih kayak gini. Kayak gini nih. Integer target number. Gini. Nah, ini deklarasi. Yang ini inisialisasi. Oke? Lanjut. Oke. Kok tahu nih, kalian pasti cuma ngeprank aku nih, kayak nggak bisa nih. Tahu banget aku. Kalian tuh bisa pasti. Oke. Ini apa? Tipe data.
Tipe data. Bagus. Em, tapi di sini kalian ingat nggak kalau waktu belajar Pro itu ada integer, parse integer. Ingat ya? Ingat, Mas. Ingat. Ini buat apa? Ini untuk apa? Untuk mengonversi ke angka. Jadi ini mengkonversikan bentuk lain gitu ya. Bukan bentuk lain. Misalkan variabel aja deh. Variabel lain ke integer. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebihnya kayak gini juga. Nah, tapi kita sebutnya integer ini namanya proses casting. Oke, setelah casting dia jadi faktor. Bercanda teman-teman ya. Oke. Pokoknya ini namanya casting namanya teman-teman. Nah, teman-teman casting, Mas jelasin casting. Gak cukup waktunya. Cari sendiri, oke? Lanjut lagi. Oke, ini math random. Kayaknya kalian udah familiar. Ini nama library-nya. Ini metodenya. Jadi nanti dalam math ini nih ada metode random. Ini fungsinya apa? Math random gampang ini mah. Math random untuk generate angka random. Apa harus dikali 10? Soalnya math random itu antara 0 sampai 1. Oke, yang lain? Ada bentuk yang lebih sederhananya itu udah benar. Oke, udah benar. Ya kurang lebihnya benar. Ada yang bisa ngasih jawaban lain nggak? Oke, bagus. Jadi kenapa dikali 10? Karena bentuknya itu double. Double itu apa? Desimal. Angka desimal. Begitu. Nah, karena ini angka desimal dan di sini mikirin angka 0 sampai 9, kalau kalian gak nambah 10, ini nih orang bertiga ini gak menang-menang dia. Salah mulu pasti. Makanya harus dikali 10 biar angkanya itu jadi integer. Ya, kurang lebih kayak gitu lah. Oke, lanjut. Di sini ada masalah? Ada yang mau nanya? Aman. Aman? Aman. Oke, lanjut ya. While ini apa? Looping. Baca, Looping. Percabangan. cabangan. Ada yang lain? Cabangan. Baca? Percabangan. Oke, perulangan ya. Jadi perulangan teman-teman atau looping. Ini kalian tuh mudah sekali di ini ya, dimanipulasi kalian ini. Jadi perulangan, ini perulangan ini teh ya. Abang-abang teteh ini perulangan. Ada bentuknya apa perulangan? For, While. dan dua. Udah ya. Yang sekarang kita pakai itu while di sini while true. While apa arti ke bahasa Indonesianya? Ketika dia benar. Ketika benar. Kenapa ketika benar? Kalau benar programnya Logikanya kalau udah masuk, tapi maksud aku kenapa harus while true? Gimana ya ngomongnya? Kalau nggak lebih gampang deh. Ayo. Praktikum serasa kuis ya, mikir. Sampai ada kondisi break. Sorry, nggak kedengeran. Tadi aku udah mendengar suara. Biar code
metode yang di dalam blok kode while ini dijalankan terus-menerus sampai ada kondisi break. Nice. Itu benar. Jadi ibaratnya kayak gini. Tadi udah benar. Kita kan pengen nebak angka sampai dia benar. Sampai dia benar, itu tuh nggak ada batasannya. Mau dia tiba-tiba ngulang 1000 kali, 3000 kali, 3 juta kali, atau 69 kali. Ya, kita nggak tahu tuh batasnya. Makanya kita pakai while. Dan itulah alasannya kita nggak pakai for. Karena kalau pakai for, dia itu ada batas angkanya. Kalau misalkan kita pakai while, kita tuh ibaratnya kayak infinity, sesuai sama kondisi di sini. Meskipun memang ya kondisi di sini bisa bentuknya sebagai angka. Emang bisa. Tapi apa ya? Untuk saat ini kondisi yang benar tuh pakai true. Tadi siapa namanya? Hah? Rivaldi. Oke. Bakal dapat nasi dari ibumu ya. Kita lanjut lagi. Nah ini proses apa nih? Ini apa nih? Apa nih? Ini apa nih? Kalau enggak biar gampang. P1 ini kaitannya kemana? Punya kaitan kemana? Yang di pembentukan objek. Di pembentukan objek. Oke. Tadi aku bilang apa? Jadi ibarat kalau nggak gampangnya kayak gini deh. Kita tuh pengen manggil player gitu ya. Manggil player nih, kelas player. Tapi kalau di kelas ini dia punya nama alias, punya nama samaran. Nama samaran itu P1. Jadi kalau kita mau manggil kelas player di sini kita harus manggil pakai P1. pakai P sekian lah ngomongnya. P sekian. Ini untuk manggil kelas player. Nah, fungsi titiknya apa? Fungsi titik tuh biar gampang ya. Jadi ada alias kelas. Titik ini untuk biar kita bisa manggil metode yang ada di kelas rujukan. Ya, ini alias nama alias kelas lain, gitu ya. Terus kita manggil metode yang ada di kelas rujukan. Kelas rujukan itu yang mana aku maksud? Kelas rujukan itu yang player, oke ya. Nama alias lain itu apa? P1-nya. Misalkan aku punya ini deh. Aku punya kelas, udahlah, nggak usah lah. Kelamaan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini P1, dia manggil guest. Guest ini ada di mana? Di kelas mana? Kelas Player. Oke, untuk bisa mastiin isi metode dari guest ini apa, kita buka. Nah, jadi di dalam player ini ada metode guess. Ini metode guess. Oke. Yang jadi instance variabel di sini mana? Number Yang di sini atau di sini? yang di atas. Di atas. Ini instance. Aduh, salah. Instance variabel. Ya. Ini termasuk deklarasi atau inisialisasi? Dua-duanya. Deklarasi. Terus ya. Ini sampai salah 3 kali, mending ganti aslep sih. Lanjut ya. Nah, ini namanya method ya teman-teman. Ini method. Ini aku bakal jelasin sedikit aja ya. Ini hak aksesnya. Ini tipe metodenya. Dan ini namanya. Untuk saat ini kalian tuh perlu tahu itu dulu.
Terus juga biar gampang juga ya. Kalau void dia tuh nggak boleh ada parameter. Ini aku cuma ngasih tipsnya aja. Kalau misalkan kalian mencari alasan nanti dulu mending kataku. Intinya tuh kalau void dia tuh nggak perlu ada parameter. Nggak boleh ada parameter. Nah, guess ini fungsinya itu untuk apa? Untuk menggenerate nilai tebakan dari player-player tadi yang juga digunakan math random. Kayak gitu. Jadi tadi angka yang kita tebak random, player juga nebaknya random. Kayak gitu. Gimana cara kita bedain instance variable yang ada di sini, yang ada di apa sih ngomongnya? Di kelas ini sama di method. Bedainnya itu gimana? Sebenarnya kan berarti kan ini kan instance variable. Iya kan? Cuman dikasih nilainya itu beda-beda aja untuk tiap orang. Ini kan kayak ini nanti dipanggil gitu ya. Dipanggil 3 kali kan di sini nih. Guess kayak gitu. Nah, instance variable itu adalah tadi yang aku omongin tempat atau wadah dari inisialisasi nilainya sering unik karena dia itu cuma wadahnya doang. Jadi ini instance variable. Waktu dia udah dikasih nilai itu maksudnya udah diinisialisasi, itu juga masih termasuk instance variable ngomongnya lah. Ngomongnya itu variable lah. Kayak gitu. Tapi seenggaknya untuk saat ini kita bisa ngomong untuk biar gampangnya aja, biar teman-teman juga lebih cepat juga pahamnya. Instance variable tuh waktu kita deklarasiin pertama kali nih di atas biasanya. Kayak gitu. Oke? Tadi ada yang nanya, kejawab atau masih kurang jelas? Jadi siapa yang nanya ya? Aku lupa deh. Ada deh pokoknya yang nanya. Ya Allah. Insya Allah. Ya udah deh. Ya udah. Oke, lanjut ya. Ini metode ini ada instance variable namanya number. Kayak gitu. Nah, di dalam sini number ini dijadikan wadah inisialisasi untuk angka tebakan. Oke, math random. Ini namanya apa tadi? Kayak gini? Casting. Oke, casting. Oh ya, ini for your info ya. Ini sistem outprint ln. Ini sebenarnya ya metode itu nggak asing buat kalian. Yang asing bagi kalian tuh ngebuat metodenya. Sebenarnya ini tuh bisa dikatakan metode. Ya kayak gitu. Ya, ini bisa dikatakan metode. Ini nih ibaratnya nih ada ada parameternya nih. Makanya kita isi nih pakai string kayak gitu. Yang asing bagi kalian tuh buatnya. Jadi ya gitu. Ini ngerti dari class player fungsinya itu cuma untuk ngasih tebakan aja. Atau ada yang kurang paham? Oke, aku nggak paham semua. Nah, lanjut ya. Ini kan berarti untuk menjalankan tebakan dari player di jalan method dari player di kelas metode dari player, metode dari guess kelas player. Good. Ini proses apa nih namanya nih? Kalau guess P1 sama dengan P1 titik number, ini apa nih berarti? Ini deklarasi atau inisialisasi? Inisialisasi. Bagus, inisialisasi. Oke. Jadi guess P1 number. Oh, oke, sorry. Nah, kalian tuh belum belajar enkapsulasi. Aku tadi agak kaget. Sorry. Jadi gini, kan ini kan di inisialisasi guess P1 ya. Guess P1 tuh ada di sini. Tadinya nilainya 0. Terus kita ganti. Jadi P1 number. P1 number ini kita dapetinnya dari mana? Ini P1 number ini dari mana?
dari objek P1. Yang dari p1.quest. Siapa tadi yang ngomong terakhir? Ngomong apa? Yang itu dari P1 quest. Oke. Yang lain. Dari class player number, instance variable class player. Waduh, Oke. gila. Bener. Nice. Bener. Nah, itu yang paling tepat yang terakhir. Yang lain juga tadi udah bener, tapi yang terakhir paling bener. Jadi, number ini, kan kita pura-pura jadi sistem gitu ya. P1, menjadi mesin kalau kata si Squidward. P1, yes. Terus dia ngejalanin ke player. Gitu. Public void guess. Nah, dia kan ngejalanin number, dia generate math random. Habis itu nilai ini disimpan ke instance variable sini, ke atas sini kan. Misalkan nilainya 3. Nah, berarti integer number ini 3. Kayak gitu. Tapi sebenarnya ngambilnya itu bukan dari sini, tapi karena ditugaskan ke number, otomatis yang dipanggil sebenarnya itu yang ini nih, number ini nih. Nah, jadi yang ada di guess number ini maksudnya adalah instance variable yang ada di sini. Oke. Ngerti nggak? Kok nggak 0, Mas? Apa? Kenapa yang numbernya kok nggak 0? Yang di mana? Di sini. Iya. Kan itu integer numbernya 0. Kenapa nggak dilempar ke sini itu 0? Iya. Oh, oke. Kayak gitu. Pemrograman itu sebenarnya itu berjalan dari atas ke bawah. Oke. Nah, jadi kita harus baca codingan itu dari atas ke bawah. Kita coba lagi ulang ya. Kita jalanin ke player, ya kan? Player dia ngebaca kelasnya namanya player. Lanjut ke bawah. Oke. Mendeklarasikan integer number nilainya 0. Kayak gitu. Ini awalnya nih, kalau misalkan metode guess ini nggak dipanggil, nilai integer number ini selamanya bakal 0. Kayak gitu. Nah, tapi kan ketika di sini guess itu dipanggil, otomatis dia menjalankan ini dari sini ke bawah, berarti kan bisa ngomong kayak gitu. Oh, ternyata guessnya dipanggil. Nah, di dalam guess ini tugasnya ada apa? Oke, kita baca. Jadi ada variabel number, ya kan? Kita beri nilai baru. Kita beli nilai yang baru. Nilai barunya itu berapa? Pokoknya math random dikali 10, habis itu di casting ke integer. Oke, kayak gitu. Nah, ketika program ini selesai dijalankan, dia bakal memberikan nilai yang baru ke number sini. Nah, jadi kesimpulannya ini apa? Sebuah variabel ini nilainya itu bisa ditumpuk. Ngomongnya kayak gitu. Kalian tuh boleh banget coba misalkan kayak gini ya. Misalkan public static void mainnya mana? Ini aku pinjam bentar deh. Aku pinjam bentar. Misalkan ada sebuah angka gitu ya. Ini contohnya yang bisa diikutin. Ada nilai integer A sama dengan 4 misalkan kayak gitu. Terus kita system out print ln A gitu ya. Ini outputnya apa? Nah, ketika kita tugaskan lagi, misalkan, aku pengen ganti nilai A ini nggak 4 lagi, tapi 8. Yang harus kita lakukan deklarasi atau inisialisasi? Inisialisasi terhadap variabel apa? A. Oke. Nah, nilai A ini kita tugaskan. Nilai A kita timpa dengan nilai yang baru. Tadi aku ngomong berapa? 8 ya? Ya, anggap aja 8. 8. Kayak gitu. Nah, sistem out in ln A. Nah, nanti karena nilai A ini sudah ditugaskan pakai nilai yang baru, ya, yang tadinya 4 jadi 8, nanti yang muncul itu bakal angka 8. Nah, dari sini kan kita kan bisa simpulin tuh, oh berarti emang bener nih kenyataannya kalau misalkan program itu jalan dari atas ke bawah. Kayak gitu. Oke? Jelas? Oke.
aku sekarang tanya deh berarti karena ada pertanyaan kayak gitu. Nah, ini kan metodenya cuma satu. Ini variabelnya cuma satu, gitu ya. Kenapa nilai ini bisa beda-beda? Kenapa nilai P1, P2 bisa beda-beda? Padahal dia memanggilnya number-nya. Sama-sama number. Kenapa bisa beda keluarnya? Itu Mungkin tadi. Karena random itu. karena void Karena random. Kurang tepat? Yang lain? Karena objeknya beda-beda. Betul, oke. Jadi, karena kita panggil ini objeknya beda-beda, ada objek P1, P2, P3. Nah, ini nih, apa ya, tadi tuh, kalau nggak salah sempat diomongin nggak sih? Kalau misalkan ini nih, dianggapnya jadi kayak manusia baru gitu loh. Jadi ada manusia namanya P1, P2, P3. Setiap orang tuh, ibaratnya kayak punya otak gitu ya. Nah, otaknya tuh di sini, sama-sama. Otaknya tuh sama nih, kayak gini. Tapi namanya orang, mikirnya bisa beda-beda, kayak gitu. Dan juga number ini 7 gitu ya. Hasilnya 7 itu cuma untuk objek P1. Ketika dia P2, angkanya itu ini variabel juga number, tapi dia untuk P2. Nah, ini aku salah selama ini berarti. Kodinganku salah, sorry. P3 ini. Ini guys P3 berarti ini numbernya itu cuma untuk objek P3 aja. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi inilah yang tadi aku sebutin sebagai apa ya? Ini kan proses ini kan mengulang-ulang ya. Prosesnya itu sama, mikir angka random. Kalau misalkan kita coding manual prosedural dari atas ke bawah kan kita copy ini gitu ya. Terus kita copy paste ada berapa kali ada 6 baris kayak gitu. Kalau ini enggak, kita tinggal panggil metodenya aja. Kayak gitu. Jadi itu efisien mesin itu berjalan seperti itu. Sabar ya teman-temannya, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Ini kalau ada yang mau sambil makan nggak apa-apa ya, tapi jangan pamer. Lanjut. Ini ada yang nggak ngerti? Paham semua? Paham? Yang lain? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini jadi pokoknya kita tuh ngasih nilai number ke masing-masing objek kayak gitu. Ini prosesnya namanya inisialisasi, tapi pokoknya ada sama dengan apa, itu namanya inisialisasi. Oke ya. Jangan bingung. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut nih. Nah, ini ada if nih. If ini adalah bagian dari percabangan, teman-teman. Oke ya. Jadi pokoknya percabangan ini apa? Percabangan ini tuh adalah if, ada else if, atau ada else. Percabangan lain tuh ada apa lagi? Bentuk lainnya. Bentuk lain itu adalah switch. Ya Allah, bahasa Inggrisku. Oke, switch kayak gitu ya. Good. Kalau ada yang nanya, kenapa nggak pakai switch, Mas? Jawabannya apa kira-kira? Apa jawaban yang tepat? Kenapa ini pakai if? Kenapa nggak pakai switch? Soalnya kalau switch simpelnya pakai if. Oke deh, tapi kalau nggak, biar gampangnya emang jawaban yang paling enak tuh ngomongnya tepatnya tuh pakai if, kayak gitu. Soalnya yang penting pengambilan keputusan cuma sekali kayak gitu, sekali lewat kita bisa pakai if. Aku juga sebenarnya pengen ngejelasin kenapa ini if nggak ada else-nya, atau enggak kenapa ini if, kenapa nggak pakai else if aja, tapi nanti ya, kayak gitu. Tapi intinya, ketika kita tuh pakai banyak if ini, kayak gini, artinya dia tuh berjalan satu-satu. Kayak gitu. If ini kan untuk mendapatkan nilai benar atau tidak, kayak gitu. Jadi ini kan kita udah dapat nih nilai P1 number ya. P2 ini tebakan
tebakan P1, ini tebakan P2, tebakan P3. Selanjutnya kita cocokin, ini orang-orang bener nggak nebaknya, kayak gitu. Otomatis kita pakai if untuk mendapatkan ini bener atau enggak. Percabangan itu kan benar atau salah kan sebenarnya kan, kayak gitu. Nah, if apakah guess, nah ini kenapa pakai 2 sama dengannya? Kenapa nggak 1? Boolean. Ya. Kalau satu inisial, Oke, yang ada. kalau 2 logika. Operator. Kurang tepat, tapi udah agak benar. Yang lain? Apa tadi Kak? Ini yang makan bahas ini. Putus-putus, Kenapa Kak, di soalnya. 2? Ini kenapa 2? Kenapa 2? Kenapa nggak 1? Kalau 1 Kenapa sama dengan 2? Kalau 1 kenapa? error. Error. Itu jawabannya realistis sekali, tapi ada yang lebih tepat lagi. Oke, langsung aja aku kasih tahu ya. Jadi kalau sama dengannya 2, ini namanya benar, tadi ada yang ngomong benar, tapi cuman ini dong yang benar, operator perbandingan. Ya. Ini kalian baca-baca lagi nanti Alpro ya. Kalau 1 namanya apa? Operator penugasan. Jadi kalau sama dengan 2 itu dibandingkan. Kalau menugas tuh kayak kita kan inisialisasi. Oke, ini list is right ini kita tugaskan berisi nilai true kayak gitu. Makanya ini ngomongnya operator penugasan. Kalau perbandingan ini lambangnya 2. Ini bedanya. Oke, lanjut. Nanti ada sama dengan 3, tapi untuk saat ini udahlah fokus aja 1 sama 2. Jangan nanya dulu itu. Iya pasti ini. GSP1 bener nggak sama angka target number? Target number kita dapetin dari atas ini. Dari sini. Oke? Kalau misalkan benar, kasih nilai true. Kalau misalkan salah, kenapa nggak ada else salah di sini? Kenapa? Gimana cara komputer tahu kalau misalkan P1 is right ini false? Udah di awal kalau di atas. Oke, benar. Sama yang tadi kita omongin, ini if else ini kan bakal berjalan ketika kondisi yang ada di sini memenuhi, kayak gitu. Misalkan ini target numbernya 3, guess P1-nya tuh 2. Apakah 2 itu sama dengan 3? Kan tidak. Kalau misalkan tidak, yang ada di dalam baris kode ini, yang ada di dalam kurung awal ini tidak dijalankan, tapi dia di skip, kayak gitu. Ketika dia di skip, otomatis nilai atas tidak berubah. Karena nilai P1 is right itu dari awal kita udah inisialisasi sebagai false, salah. Kalau misalkan dia benar, ya, guess P1 sama dengan, misalkan ini 2 sama dengan 2. Oh benar, kita masuk ke dalam kurung kurawal ini. Nilainya true, nilai true ini ditimpakan ke sini. Jadi kalau dalam sistem, nanti dia tuh bakal mengubah P1 is right ini menjadi sama dengan true. Kayak gitu. Tapi ini prosesnya dalam sistem. Kita nggak mungkin bisa ngeliat di sini. Karena dari awal kita nulisnya false. Kayak gitu. Duh, aku berharap banget sih aku bisa ngoding pakai NetBeans sih. Biar ini bisa jelasin dengan enak. Tapi ya sorry banget ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Nah, kurang lebihnya nanti untuk tebakan P2 sama P3 ini sama aja. Kayak gitu. Jalannya sama. Dia mastiin ini angkanya bener sama target atau enggak, yang ini bener atau enggak, ini bener atau enggak. Oke, lanjut ya. Nanti udah nyampe sini, udah dapet jawabannya siapa yang benar. Nah, pertanyaanku nih, ini nih masuk ke logika pemrograman. Ini artinya apa? Logika atau. Logika atau, benar? Logika atau. Kenapa pakai atau? Kenapa atau? Kenapa nggak dan? Kenapa nggak XOR? Soalnya kalau dan harus benar semua. Kalau atau nanti Kalau salah satunya atau benar bisa salah diganti. satu ya. Oke, benar. Nice. Harus apa? Dibungkam.
Ngilang. Oke, ya wes, udah bener tadi padahal. Dia ngomongnya bener tadi, cuma nggak begitu jelas aja. Kalau misalkan pakai logika atau tuh yang penting salah satunya benar, salah satunya itu benar. Kalau misalkan nunggu ini semua bener kan kayaknya perulangannya bakal lama ya, kayak gitu. Dan sebenarnya yang kita butuhin tuh pokoknya ada salah satu aja yang menang, makanya kita pakai logika OR, kayak gitu. Kalau misalkan kita pengen enggak mas, aku pengen semua pemain menebak dengan benar, semuanya harus benar. Ya udah kita ganti aja logikanya jadi dan, kayak gitu. Karena kalau misalkan logika atau itu kalian nanti cek lagi gerbang logikanya. Kalau misalkan ini, pokoknya kalau atau itu salah satunya true, nilainya true. Kalau true semua ya true. Kalau misalkan salah semua baru false. Kalau gerbang logika dan kalau misalkan ada salah satu yang false, semuanya false. Kalau semuanya true, baru true. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Hasil dari ini, kan tadi kan mungkin ada yang benar ya. Kan ada yang diinisialisasi sebagai true. Nanti bakal ditunjukin kalau emang beneran true di sistem outprint LN ini. Gitu. Nah, ini dipanggil variabelnya. Tuh. Nah, kalau misalkan benar, tadi kan ini kan kita kan pakai while nih, kan kondisinya true terus. Nah, kalau misalkan dia true, nanti dia nggak berhenti. Nah, makanya kalau udah benar, kita kasih kondisi break ini untuk menghentikan perulangan. Makanya kalau dia salah, dia nggak pakai break. Biar dia ngulang lagi ke atas. Nah, kalian tuh di rumah bisa coba kalian tambahin deh break di sini. Dia jalannya cuma sekali. Biar ngerti aja, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, metode sabar ya teman-teman, ini ada 80, dikit lagi. Nah, ini semua, ini kan metode belum bisa dijalankan di mesin sepenuhnya. Kita butuh untuk menjalankan ini butuh namanya public static void main atau metode utamanya. Metode utamanya itu ada di game launcher. Kayak gitu. Nah, di game launcher ini ada public static void main. Ini public static void main ini kan ininya ya, tempat utamanya banget nih. Dan public static void main ini juga sebenarnya bisa dikatakan sebagai metode. Tapi meskipun bentuknya agak beda ya, karena ada static di sini mungkin agak bingung juga. Tapi intinya ya kurang lebihnya ini sama. Ini hak aksesnya, ini tipenya, ini namanya, ini argumen atau parameter juga bisa kayak gitu. Nah, di game launcher ini karena sebenarnya tuh utamanya ada di sini ya, cara mainnya ada di sini, otomatis kita jadikan game ini sebagai objek biar bisa di run. Oh, makanya dia itu tadi sama kayak tadi, ini jadi apa? Base game itu nama kelas yang dipanggil, ngomongnya nama kelas yang akan dipanggil, spasinya itu game itu nama aliasnya, new tetap new, terus ini pokoknya ngomong aja kelas yang dipanggil tapi pakai buka tutup kurung, atau bisa diomongin pas yang dipanggil dia pakai kayak gini. Panjang ya. Oke. Nah, kita jadikan dia itu sebagai objek. Nah, habis kita panggil jadi objek, kita panggil method start game. Kenapa panggil start game ya? Karena yang tadi yang kita omongin semua ini cara main ini semua ada di method yang namanya start game. Seperti itu teman-teman. Udah. Hore, capek juga ya. Udah capek, haus pula. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan nggak? Mas, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya koneksi saya hilang gitu. Waktu mau kan presentasi itu tadi jadi presentasi atau gimana, Mas? Oke, gini aja deh. Untuk hari ini tadi kan ada perwakilan. Seenggaknya tadi ada si Rivaldi tadi ya. Nah,
Nilai Rivaldi itu bakal ini deh, bakal mewakilkan nilai kalian semua aja deh. Untuk pertemuan minggu ini aja, karena pertemuan untuk minggu ini emang rencana aku tuh cuman pengen ya refreshing aja tadi sih, refreshing alpro kalian sama nyoba untuk ngejalanin program, salah satu programnya yaitu program apa, case game tadi, kayak gitu. Udah sih, paling itu aja. Kalau yang ada kelas dan bener-bener tepat waktu bisa langsung tinggalin aja nggak apa-apa, tinggalin sekarang juga nggak apa-apa, nggak usah izin dulu, silakan yang emang buru-buru banget. Nah untuk yang lain mungkin kalau dari aku untuk minggu ini kan ada tugas baru untuk pertemuan selanjutnya. Kalau bisa diselesain ya minggu ini juga. Pokoknya jadwal dari aku tuh mungkin ngomongnya minggu deh. Minggu malam tuh kelar ya, selesai ya. Mungkin untuk sekarang belum ada deadline-nya, tapi aku bisa buat deadline-nya jadi hari Minggu. Kayak gitu. Jadi jangan terbuai kayak ngomong, sekarang aja belum ada deadline-nya, nanti aja, jangan. Pokoknya aku bilangnya ini hari Minggu penugasan yang untuk tugas pendahuluan yang untuk apa sih pertemuan selanjutnya. Kayak gitu sih. Nah, terus apa lagi ya? Kalau ada yang pengen ditanyakan, boleh banget chat aku. Pagi ini juga boleh, malam juga nggak apa-apa. Tapi tolong jangan demanding banget ya. Jangan kayak Mas ini Mas online tapi kenapa tidak balas? Santai dong, jangan posesif gitu men. Santuy aja, santuy lah, jangan kayak gitu. Aku juga ada kegiatan juga, kita sama-sama ada kegiatan, jadi pokoknya saling maklumin aja. Oke, gitu aja. Tambahannya apa lagi ya? Ada lagi? Ada yang pengen nambahin mungkin? Atau ada yang pengen ditanyain lagi? Pengen tanya Mas, Iya, monggo. ini kira-kira bahasa Java itu ada sampai semester berapa atau cuma sampai semester 2? Untuk Java itu untuk saat ini jadi apa ya? Jadi standar baku di UIN Malang sih, TI UIN Malang. Kayak ini deh, nanti kan kalian bakal dapat Android ya. Android itu sampai tahunnya 2000 berapa ya? Berarti 2018 masih pakai Java. Masih pakai Java untuk Androidnya, nggak pakai Kotlin. Tapi nggak tahu waktu kalian nanti udah berubah ke Kotlin atau kayak gimana. Karena yang namanya kurikulum kan kita teknologi kan pasti cepat ya, cepat banget perubahannya. Tapi yang bisa aku pastiin mungkin, nggak ada yang bisa dipastiin. Tapi mungkin Java ini bakal dipakai waktu kalian praktikum Android. Itu aja sih. Oh iya, makasih Mas. Berarti masih lama ya? Iya, masih lama. BTW aku pakai Java tuh sampai semester 6 kok. Dan itu Java tuh powerful kok. Meskipun nanti teman-teman ada yang ngomong kayak, alah mas sekarang kan zamannya Python. Alah. Aku sekarang belajar Python, justru aku bisa Python gara-gara aku ngerti Java. Java tuh bener-bener karena segalanya manual ya. Jadi kita tuh bisa ngebaca codingannya banget. Kalau Python itu tuh mudah dikuasai aja karena keyword-keywordnya gampang. Tapi kalau Java tuh kita tuh bisa ngerti, oh ini konstruktor ini jadi agak ngerti kayak gitu sih. Jadi disabarin aja ya, pokoknya belajar Java. Emang agak kuno, tapi ya mau gimana lagi kayak gitu. Terus buku dari Bodinya juga itu tahun 2005. Emang Java tuh bahasa lama sih, tapi nggak apa-apa di pelajarannya. Ada lagi mungkin yang mananya? Ini jadi semester depan ini masih pakai Java apa enggak? Semester, nah kalian kan berubah kurikulumnya. Aku tuh coba aku cek dulu bentar. Coba aku semester 3 aku ngapain ya? Buku pedoman. Ada yang buru-buru nggak? Kalau buru-buru nggak apa-apa, tinggalin aja room ini. Thank you banget. Kalau ada yang masih mau di sini, tidak apa-apa. Cuman, susah ya. Ya, paling iya sih, pokoknya masih dipakai untuk Android. Nanti tuh yang bakal kalian pelajarin lebih lanjut tuh bahasa-bahasa lain, misalkan kayak PHP dan lain-lain sih. Masih dipakai lah pokoknya lah untuk saat-saat ini sih. Kayak gitu.
Ada lagi sebelum kita tutup? Oke, kayaknya nggak ada. Terima kasih udah hadir di kuliah ini. Oh ya, untuk hari ini mungkin nggak nunjukin muka, tapi bukan berarti selanjutnya enggak. Ini kayak karena masih awalan aja, jadi kayak masih agak santai kayak gini. Makasih kalau ada yang pengen ditanyakan atau nggak jelas, pokoknya jangan sungkan untuk tanya ke aku. Oke. Oh ya, untuk video tentang alpro dasar, lagi aku usahain, lagi aku buat, sabarin aja. Ada kabar juga dari aslep-aslep lain untuk ngadain Google Meet untuk belajar alpro bareng lagi dalam waktu dekat. Jadi pokoknya ditungguin aja beritanya. Oke? Udah, gitu aja. Makasih banyak atas waktunya. Dipelajarin terus, dikerjain tugasnya.